Mark Marquez is down. He's gone again. Oh, that's a big crash. He's not Huge. saving that one. I hope he's all right because that's a fast one. Is that 4 again? It's Over the edge, feel like I'm Halo kawan, selamat datang di Berita Pedok. Performa Marc Marquez di musim ini bisa dibilang sangat jauh menurun. Di musim ini ia hanya berkutat di papan tengah. Hal ini tentu menimbulkan banyak tanda tanya. Tak hanya dari para fans The Baby Alien sendiri, tetapi juga dari para pecinta MotoGP. Ini karena mengingat statusnya sebagai pembalap yang sangat fenomenal di MotoGP dan juga statusnya sebagai juara dunia MotoGP. Lalu, ada apa sebenarnya dengan Marc Marquez? Yuk langsung kita bahas. Yang pertama, cedera. Faktor cedera tentu masih sangat mengganggu Marc Marquez. Setelah mengalami insiden yang cukup mengerikan pada balapan pertama musim lalu, yang memaksanya absen cukup panjang karena cedera di bagian lengan, kondisi Marc Marquez tentu tidak 100% pulih. Cederanya itu masih mengganggu Marc Marquez. Ini bisa dilihat dari penampilannya di musim ini. Marc Marquez sangat berhati-hati dan tidak mau memaksakan diri. Tentu ini sangat berbeda dengan tipikal Marc Marquez yang sebenarnya seorang pembalap agresif yang terus berusaha sampai limit. Yang kedua, adaptasi. Setelah absen panjang dan mendapatkan izin tampil dari dokter, Marc Marquez akhirnya memutuskan comeback di musim ini. Sebenarnya, para fans The Baby Alien sudah berekspektasi bahwa Marc Marquez bisa tampil kembali dan memperebutkan gelar juara dunia di musim ini. Meski begitu, Marc Marquez juga perlu beradaptasi terlebih dahulu, mengingat ia absen cukup panjang. Ditambah lagi, Marc Marquez harus menyesuaikan settingan motor yang pas. Karena motor MotoGP itu berbeda di setiap musimnya, mulai dari fairing, ban, elektronik, dan komponen-komponen lain. Hal itu akan menjadi PR tersendiri untuk Marc Marquez. Next. Yang ketiga, performa pembalap lain. Performa pembalap lain juga mempengaruhi turunnya performa Marc Marquez. Banyak sekali pembalap-pembalap muda yang haus gelar juara. Tentu mereka berusaha keras untuk menjadi pemenang di setiap balapan. Sebut saja Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Pecco Bagnaia, dan juara dunia MotoGP musim lalu, Joan Mir. Mereka tampil bagus di setiap balapan dan sangat berambisi untuk menjadi juara dunia MotoGP serta menghentikan dominasi Marc Marquez di MotoGP tentunya. Next. Yang keempat, tim-tim kecil mulai kompetitif. Di beberapa musim terakhir ini, tim-tim kecil tidak mau hanya menjadi pelengkap di MotoGP. Mereka berusaha terus mengembangkan motornya agar bisa bersaing dengan tim-tim besar di MotoGP. Kita bisa lihat di musim lalu, tim KTM berhasil memberikan kejutan dengan meraih podium di beberapa balapan. Dan di musim ini, Aprilia mungkin bisa menjadi kuda hitam untuk tim-tim besar di MotoGP. Menarik ditunggu, mampukah Marc Marquez kembali mendominasi MotoGP di sisa balapan musim ini? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalian juga bisa tulis siapa kira-kira yang mampu menjadi juara dunia MotoGP di musim ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. See you next video. Ciao.